3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Amma ba'd. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya sehingga kita masih diberikan umur yang panjang, kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita masih bisa hadir di tempat yang penuh berkah. Salawat serta salam tak lupa pula kita junjungkan kepada Nabi Allah, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim. Dialah Nabi yang menjadi petunjuk bagi umatnya dari jalan alam yang gelap gulita ke alam yang terang benderang. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan satu ceramah singkat yang berjudul Taubat Sebelum Terlambat. Hadirin wal hadirat yang sama dirahmati Allah. Seperti yang kita tahu bahwa taubat adalah di mana ketika seorang umat memohon ampun dan kembali kepada Tuhannya setelah melakukan kesalahan dan dosa. Islam tidak memandang manusia seperti malaikat yang tidak mempunyai kesalahan dan dosa. Tetapi Islam tidak akan membiarkan umatnya berputus asa dalam memohon ampunan. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membenarkan hal itu dalam hadisnya yang berbunyi, kullu bani Adam khata'un wa khairun khata'ina tawabun, yang artinya setiap anak Adam pasti pernah melakukan dosa dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang bertobat. Hadirin wal hadirat yang sama dirahmati oleh Allah, di antara kita semua pasti pernah melakukan yang namanya kesalahan dan dosa. Tetapi dengan kemuliaan hatinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu taubat kepada umatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 160, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ana tawwabur rahim, yang artinya dan akulah yang maha penerima taubat. Hadirin wal hadirat yang sama dirahmati Allah, dengan kita bersujud memohon ampun atas kesalahan dosa yang telah kita perbuat tidak akan membuat kita merasa terhina di hadapannya. Justru hal itu yang akan membuat kita lebih dekat kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirina, yang artinya sesungguhnya aku menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Hadirin wal hadirat yang sama dirahmati Allah, taubat yang paling mulia di sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu taubatan nasuha, yang dimana taubat nasuha adalah taubat yang dilakukan ketika kita meminta ampun atas kesalahan dan dosa yang kita perbuat pada saat itu dan menyesali dosa dan kesalahan yang kita perbuat di masa lalu dan berjanji tidak akan melakukannya di masa yang akan datang. Maka dari itu, marilah kita sama-sama bertaubat, karena kan pintu taubat akan selalu terbuka sebelum matahari terbit dari barat, napas sampai ke kerongkongan. Allah akan selalu menerima taubat yang mau kembali kepadanya. Akhirul kata, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.